ini menggunakan jendela kaca sebanyak 2 ya, kanan kiri, satu di kanan satu di kiri. Ini dibuatkan lagi 2 jendela kaca ya. Alhamdulillah ini ruangan tengah, nanti di dalamnya benar-benar terang. Yang nggak nyangka saya Pak, ya Allah, semoga Pak Yus gitu kan dapat nyumbang ini rumah. Gak nyangka Pak Yus baik hati sama saya sampai bikinin rumah. Terima kasih Pak Yus sudah membangun rumah ini dan kebocoran sampai sekarang jadi bagus rumahnya. Pokoknya saya beribu-ribu terima kasih Pak Yus. Mudah-mudahan Pak Yus dipasang sehat, panjang umur, tambahkan rezekinya. Nah, silahkan Ibu terima kuncinya. Ya Allah, terima kasih banyak Pak. Terima kasih ya Allah. Ya Allah. Baik sahabat semua, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, selamat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah ini puasa kita sudah sampai ke 18 atau 19 harinya ya, kalau tidak salah ini. Untuk sore hari ini sahabat, saya ini lagi berkunjung kembali ke tempat kediaman atau rumahnya Ibu Artafiah ya, dan ini saya sengaja ke sini ingin menjenguk kabar bangunan rumah barunya keluarga Ibu Artafiah, Bapak Usri ya. Nah, ini mungkin bagi semua sahabat-sahabat juga saya rasa tidak sabar ingin melihat bagaimana hasil akhir dari pembangunan rumah keluarga Ibu Artafiah ya. Nah, jadi sahabat, saya sekarang berdiri tepat di depan rumah atau halaman rumahnya keluarga Ibu Artafiah ya. Jadi ini sama-sama kita lihat untuk bangunan rumahnya. Saya rasa ini sudah 100% beres ya, sudah beres, sudah jadi, dan ini sudah mau mulai diisi sama Ibu Artafiah bersama keluarga gitu ya. Nah, di sini akan saya perkenalkan dulu nih kepada sahabat-sahabat ya, untuk bangunan rumah Ibu Artafiah yang dibuat. Dan ini rezekinya hanya dari satu donatur saja ya. Alhamdulillah ini berkat dari rasa pedulinya Pak Yus yang begitu besar ya, seorang donatur warga Singapura ya, karena dengan kepedulian beliau yang begitu besar kepada Ibu Artafiah, Bapak Usri sekeluarga, sehingga untuk keadaan bangunan rumah Ibu Artafiah sekeluarga sekarang sudah ya kita sama-sama lihat sendiri. Alhamdulillah ya. Nah, kita bisa melihat dulu nih sahabat kepada kabar bangunan rumah Ibu Artafiah sebelum-sebelumnya ya. Wah, ini sangat memprihatinkan, sangat miris, dan sangat mengkhawatirkan sekali ya. Untuk bagian atapnya saja ini banyak sekali atap yang bolong, sehingga apabila hujan turun airnya itu masuk ke dalam sehingga mengakibatkan becek dan banjir di bagian ruangan dalam ya. Bahkan kabar terakhir yang kita dengar dari keluarga Ibu Artafiah, bangunan rumahnya itu sampai roboh tertiup angin ya Allah. Nah, kalau untuk bangunan rumah Ibu Artafiah ya, mungkin tidak semewah dan sebagus bangunan rumah-rumah yang lainnya ya. Ini dikarenakan untuk donaturnya saja ya, yang menyumbangkan rezekinya ini hanya dari satu orang donatur saja, yaitu Pak Yus warga Singapura ya. Beliau juga sempat mengadu kepada saya, sempat kewalahan juga ya untuk membiayai pembangunan rumah baru Ibu Artafiah ini ya. Namun alhamdulillah karena rasa peduli beliau yang begitu besar, beliau berusaha semaksimal mungkin bagaimana caranya supaya rumah ini benar-benar bisa layak gitu untuk dihuni, untuk diisi oleh keluarga Ibu Artafiah. Akhirnya beliau terus berusaha dan menyalurkan bantuannya sehingga sampai hari ini kita sama-sama bisa lihat sudah beres seperti ini ya. Baik sahabat, nanti kita juga akan melihat juga ke bagian ruangan-ruangan dalamnya juga ya, seperti ruangan tengah, terus ruangan bagian kamar, terus ada ruangan dapur juga di sana ya. Nah, kalau dari luar seperti inilah sahabat ya untuk keadaannya. Jadi kita kalau dari luar mah kelihatan yang sebelah sana aja itu adalah ada jendela kamar depan ya, yang ini ya. Iya, jadi yang ini nih jendela kamar bagian depan ya.
Nah, ini kita menggunakan satu jendela kaca. Nah, sedangkan untuk bagian muka ya depannya ini menggunakan jendela kaca sebanyak 2 ya, kanan kiri, satu di kanan, satu di kiri ya. Nah, terus ini juga kemarin atas usulan dari sahabat kita juga di kolom komentar ya. Sebelumnya ini belum ada jendela kacanya. Cuma ini karena ada usulan dari saudara kita ya. Katanya suruh dipasang lagi di sebelah sampingnya ini ruangan tengah jendela lagi sehingga nanti supaya lebih terang. Tapi alhamdulillah karena ini adalah masukan yang saya rasa cukup bagus juga, sehingga ini dibuatkan lagi 2 jendela kaca ya. Alhamdulillah ini ruangan tengah nanti di dalamnya benar-benar terang gitu ya sahabat ya. Nah, seperti ini ya sahabat, sekali lagi saya mohon maaf dan mohon dimaklum jika bangunannya ini tidak semewah bangunan-bangunan pada umumnya, karena ini sekali lagi untuk bantuannya atau donaturnya ini hanya dari satu orang donatur saja, yaitu Pak Yus warga Singapura yang sangat luar biasa sekali ya. Beliau itu berusaha untuk membangunkan rumah barunya keluarga Ibu Artap ya. Baik, sekarang saya akan masuk ke bagian ruangan dalam ya. Ya, ini kita lihat pintunya ya, yang beberapa hari kemarin baru dipasang. Ini pintu utama, pintu depan. Baik, saya masuk ke ruangan tengah ini ya, ruangan tengah atau ruangan tamu sahabat ya. Seperti ini untuk keadaannya, alhamdulillah ya. Jadi ruangan tengah yang pertama ini bagian lantainya sudah kita pasangkan keramik ya, sehingga nanti bisa terlihat lebih bersih, lebih rapi ya. Terus untuk bagian atas kita pasang plafon juga ya. Nah, ini plafon gunanya sama ya, jadi supaya terlihatnya lebih rapi. Terus di samping itu juga, di sampingnya supaya terlihat rapi, ini juga dengan dipasangnya plafon ini akan mengurangi hawa panas yang ditimbulkan dari asbes gitu ya. Jadi kan ini atapnya atas asbes gitu sahabat ya, di atas ini. Nah, ini kalau nggak pakai plafon, kalau musim kemarau atau musim panas, tentunya ini hawa panasnya akan masuk ke ruangan ini ya, sehingga akan menimbulkan gerah bagi para penghuninya gitu ya, bagi yang menghuni rumah ini gitu. Makanya dipasang plafon ini, insya Allah akan terasa lebih adem lagi gitu, walaupun cuacanya cuaca panas. Ya, di situ juga kita sudah pasangkan listnya juga ya. List kayu di pojok-pojoknya ini akan terlihat lebih rapi juga. Alhamdulillah. Sekarang kita akan ke bagian ruangan kamar depan ya, dilihat dari dalam. Kalau tadi kita lihat dari luar, ya ini kita lihat dari dalam seperti ini. Ya, ini juga udah mulai diisi tuh ya. Ini udah ada kasur-kasurannya. Nah, ini jendelanya yang kita lihat dari luar tadi ya sahabat tuh. Nah, ini gitu ya. Ya seperti ini. Ya, ini juga alhamdulillah ya. Untuk bagian kamar juga lantainya ini sudah dikeramik juga ya, sudah dikeramik. Jadi di sini sahabat kita bangunannya ini untuk bagian dinding aja ini menggunakan double ya. Untuk ini dari GRC, namun kita menggunakan double. Jadi ditutupnya dari luar juga dari dalam sehingga terlihatnya rapih gitu ya sahabat. Ya, di sana udah ada Pak Usri, ada Ibu Artap ya. Nah, nanti kita akan kunjungi ya. Nah, Pak Usri dari mana ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Ya, ini punten saya langsung masuk ya Pak Usri ya. Nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa ya. Iya, soalnya ini kuncinya juga belum saya serahin ke Pak Usri ya. Iya, Pak. Nah, baik. Ini Pak Usri, saya mau ngabar-ngabarin dulu nih ke saudara-saudara kita ya. Iya. Nah, jadi nanti setelah saya keliling-keliling ruangan ini baru kita ngobrol Pak Usri ya. Iya, Pak. Nah, baik ya. Ya baik sahabat, kita lanjut ya. Itu tadi kita sampai bagian ruangan kamar depan. Sekarang kita ke bagian ruangan kamar belakang nih. Ya, saya hidupkan lampu blitz saja ya. Ya, ini sudah tersimpan, ada lemari baju, pakaian gitu ya. Terus di sana juga ada kasur ya. Ini sebetulnya belum waktunya gitu sahabat ya untuk di
diisi gitu, belum waktunya. Tapi karena memang mengingat untuk Pak Usri ya, keluarga Pak Usri, Ibu Artavia ini sudah sekarang kan tinggalnya itu di gubuk-gubukan. Nah, jadi di situ itu tidak ini juga gitu, tidak nyaman gitu ya, kasihan juga kalau dibiarkan terlalu lama-lama tinggal di gubuk yang ada di belakang rumah ini ya. Itu hanya gubuk-gubukan yang dibuat secara dadakan saja ya. Jadi kalau hujan ya itu juga masuk tampias air hujan ke situ ya. Makanya ini mohon maaf jika rumahnya ini didahulukan untuk segera dibawa untuk seperti lemari, baju, kasur dan sebagainya. Ya mungkin ini juga tadi malam saya rasa juga ini kayaknya udah dipakai nginep juga, tidur di sini gitu ya. Ya tapi nggak apa-apa ya sahabat, mohon dimaklum untuk keluarga Pak Usri, Ibu Artavia ini ya, karena kalau kita biarkan di belakang rumah berlama-lama juga kasihan juga, tidak tega ya. Ya baik, jadi kalau kita lihat ruangan tengah dari pojokan bagian belakang ya, ini hampir masuk ke dapur sahabat, seperti ini ya. Tuh ya, saya perlihatkan seperti ini. Jadi alhamdulillah ini kemarin terakhir udah dilakukan pengecatan, cat warna hijau daun ya, hijau muda seperti ini. Sama warnanya ini dengan di bagian luar ya, dinding luarnya seperti ini juga ya. Alhamdulillah ini cuma bagian atasnya aja yang belum dicat ya, nggak apa-apa, nanti menyusul aja gitu ya. Terus juga untuk bagian dapur sekarang ya, nah, ini saya akan masuk. Ini juga udah dikasih pintu juga ya sahabat ya. Nah, walaupun pintunya sederhana tapi alhamdulillah ini kokoh gitu ya dan kuat. Nah ini ada ibunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya ibu? Alhamdulillah Pak. Oh sehat ya? Ya, Wah lagi masak ibu? masak nasi Pak. Oh masak nasi, Ya. Alhamdulillah. Berapa liter masak 2 nasinya? liter. 2 liter? Iya. Oh jangan-jangan dapat ngutang lagi berasnya? Nah, ini mah tadi habis itu Ah. ngebot. Oh habis ngegebot. Dapat uang 30 pakai beli beras 2 liter. Gitu. Jadi bukan dapat ngutang ya? Bukan. Mudah-mudahan kedepannya mah jangan ngutang terus ya bu ya. Iya, Pak. Mudah-mudahan ada rezekinya gitu ya, dikasih gampang rezekinya mudah-mudahan ya. Nah, berarti ini mah beras yang dimasak dapat beli. Iya Pak. Nah alhamdulillah ya. Ya, ya ini Ibu Artavia ya sahabat, kita jumpa lagi. Ibu sambil masak nggak apa-apa, kita sambil ngobrol ya. Iya, nggak apa-apa Pak. Ibu, ini berarti kalau saya lihat tadi di ruangan kamar itu udah ada lemari, udah ada kasur, udah ada juga pakaian-pakaian. Ini emang sengaja Ibu pindah-pindahin ke sini. Iya. Di sana kan itu saungnya roboh, dipindahin. Saung yang Ibu tempatin Roboh hujanan. Oh, Pada bocor. pada Iya, bocor. langsung pindah ke sini. Langsung pindah ke Iya, sini. aja tidur di sini. Oh, semalam berarti tidur di sini? Iya. Oh, gitu ya. Bocoran di sana, pindahan. Segala dibawa pakaian-pakaian diangkat. Gimana rasanya tidur di sini semalam? Gimana ya? Hah? Enak Enak, ya? Pak, iya. Alhamdulillah. Lebih nyaman ya? Iya, Pak. Jadi nggak khawatir lagi kayak rumah yang dulu itu, Bu? Enggak. Enggak ya? Kalau Ya Allah, anak rumahnya udah pada doyong. doyong, Nggak reot bisa ya? tidur, bangun terus takut ke roboh rumahnya, Pak. Iya, khawatir terjadi roboh ya, Bu ya? Takut anak-anak ini doang Ketimpa Oh, gitu, iya. kecelakaan dari robohnya rumah ya? Iya. Ya Allah. Jadi Ibu gimana nih rasanya ketika Ibu tahu-tahu dapat bantuan rumah baru seperti ini, Bu? Ya nggak nyangka saya Pak, ya Allah, semoga Pak Yus gitu kan dapat nyumbang ini rumah. Nggak nyangka Pak Yus baik hati sama saya sampai bikinin rumah. Nggak nyangka. Nggak gimana. nyangka ya. Jadi kayak mimpi ini ya, Bu ya? Mimpi di atas bukan, di bawah bukan, ya Allah. Jadi adanya di tengah-tengah ya? Iya. Ngambang gitu, Bu ya? Gimana Ya gitu Allah. rasanya. Jadi Ibu Artavia katanya sahabat, ini kayak mimpi sekali ya punya rumah baru seperti ini. Orang tidur Ya. aja melotot aja nggak bisa Oh. bayangin, ya Allah gitu Pak Yus, semoga dikasih sehat panjang umur, sudah membangunkan rumah saya gitu. Kerja keras Pak Yus saya terima, Iya, jadi sampai Bapak Yus membangunkan rumah saya. Semoga Iya. panjang umur Pak, sehat. Ya Amin. Allah, saya minta sama ya Allah supaya sehat Bapak, amin. Ya Allah, Amin ya Allah alamin, ya Pak Rabbal Yus. alamin. Ya.
Mudah-mudahan ya Bu ya, doa-doanya Ibu Artapiah dikabul sama Allah, terkhusus untuk Pak Yus yang sudah berusaha semaksimal mungkin Iya, kerja ya. keras buat membangunin rumah saya ya Allah Pak Yus. Iya. Terima kasih banyak Pak. Iya, ini Semoga juga Bapak panjang umur, sehat, saya doakan ya Allah. Supaya amin. panjang umur Pak Yus, dikasih sehat ya Allah. Iya, amin ya Bu ya. Ini juga Pak Yus katanya mohon maaf Ibu ya, kalau bangunan rumah yang dikasih ke Ibu nggak semewah rumah-rumah yang lainnya gitu. Ya Allah segini Ya. aja Pak, saya mau udah terima kasih banyak ya Allah. Bapak Yus, terima kasih. Iya ya. Iya. Ini juga udah terima kasih banyak sekali ya Bu ya. Oh, kerja keras Pak Yus buat bikinin rumah saya sampai kayak gini saya. Iya. Sampai nggak kebocoran demi saya Pak Yus ya Allah. Ya Bu ya. Iya, Nah, ini udah rezeki buat Ibu ya. Mudah-mudahan Ibu lebih nyaman lagi di sini ya. Iya Pak. Baik. Pak Usri mana tadi? Pak Usri? Coba kesini dulu Pak Usri. Ya, ini kita udah ngobrol sama Ibu Artapiah. Saya juga sekarang mau ngobrol sama Pak Usri. Ini juga ini putrinya Ibu Artapiah yang besar ya. Gimana kabarnya Neng, sehat? Ya Allah. Dari mana tadi? Dari mana? Dari belakang. Dari belakang. Oh gitu. Ini Neng siapa namanya, lupa? Oh, Neng Iis ya. Ini Neng Iis. Kang Ubay tiap kesini waktu ini dibangun mah kok nggak pernah ketemu gitu. Main terus. Jadi karena bangunan rumahnya belum jadi ya. Neng Iis ini SD kelas berapa? Kelas 4 SD ya. Nah, gimana rasanya menurut Neng Iis nih ya, yang dirasakan sama Neng Iis yang pada awalnya itu rumah Neng Iis keadaannya pada bocor, terus bawahnya juga belum di lantai keramik seperti ini ya, kalau kena hujan dari atas atap itu becek. Bahkan kata Ibu Artapiah mah Neng Iis ini katanya kalau hujan datang sampai-sampai waktu tidur aja keganggu terus bangun gitu ya. Nah, sekarang Neng Iis sudah bisa ngelihat rumah barunya seperti ini. Gimana perasaannya Neng Iis? Bahagia. Nggak nyangka ya. Iya. Nah, Neng Iis mau ngucapin apa buat Pak Yus warga Singapura? Terima kasih Pak Yus sudah membangun rumah Iis. Dan kebocoran sampai sekarang jadi bagus rumahnya. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan Pak Yus doain Sehat, panjang umur, tambahkan rezekinya. Pak, Amin, doain ya. gitu. Doa dari Neng Iis ya. Neng Iis ini adalah kakak atau teteh dari kedua adiknya nih ya. Nah, di sini juga ada Pak Usri juga ya. Pak Usri, Iya Pak. ini rambutnya belum dicukur ya? Belum Pak. Kapan rencananya mau dicukur? Insya Allah. Ini saya dapat pesan dari saudara-saudara ya, sahabat-sahabat kita yang nonton videonya Pak Usri. Katanya Kak Ubay, nanti kalau rumahnya sudah beres, sudah jadi, ini saya boleh ngajuin pesen nggak? Mau usul katanya ya. Kalau bisa mah itu Pak Usri minta dipotong rambutnya biar rapi. Kalau Ibu Artapiah pakai kerudung gitu ya. Nah, tapi kalau Ibu Artapiah mah alhamdulillah sahabat nih, saya kesini udah pakai kerudung ya. Nah, jadi nggak semberawutan. Ya, apalagi ini Pak Usri kalau udah dicukur ya. Insya Allah ntar potong rambutnya, ntar cukur. Iya, dipotong rambutnya ya Pak ya. Biar lebih rapi ya. Nah, sekarang Pak Usri saya datang lagi ke sini dan saya lihat ini rumah barunya Pak Usri udah beres ya. Segini mah ya, alhamdulillah. Ya Pak Usri, ini kemarin dari awal sampai sekarang ini ya, pembangunan rumah ini kurang lebih memakan waktu hampir 18 hari ya Pak Usri ya. Sehingga alhamdulillah sampai hari ini sudah bisa ditempati ya. Gimana rasanya Pak Usri? Silakan. Rasanya saya terima kasih, alhamdulillah gitu Pak Yus. Pokoknya saya beribu-ribu terima kasih Pak Yus. Mudah-mudahan Pak Yus dipasang sehat, panjang umur, tambahkan rezekinya, semoga sukses selalu. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin ya. Terima kasih doa-doanya Ya Allah. ya Allah ya. Ini Pak Usri nggak berhenti-berhentinya bersyukur ya. Ini sangat bersyukur sekali sampai-sampai Pak Usri kalau jumpa sama saya ini sering tersungkur gitu ya.
untuk bersujud syukur, mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya, ya, mengucap syukur sama Allah, berterima kasih kepada hamba Allah yaitu Pak Yus, ya. Ini dilakukan sama Pak Usri dengan benar-benar sangat dalam sekali rasa syukurnya gitu ya. Ya, doa Pak Usri gimana buat Pak Yus? Saya sekali lagi ucapkan kasih doa dari saya Pak, semoga Bapak sehat, Amin. panjang umur, Amin. dikasih rezekinya banyak Pak, ditambahkan rezekinya berlimpah hartanya, semoga sukses selalu, amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, ya udah, baik, terima kasih kalau gitu mah Ibu, Pak Usri ya, Neng Iis juga selamat menempati rumah baru ya. Mudah-mudahan rumah ini akan membawa keberkahan, bisa lebih nyaman, bisa lebih tenang ya. Neng Iis juga yang biasanya belajarnya kesusahan ya. Mudah-mudahan dengan adanya rumah baru ini akan lebih nyaman belajarnya ya. Jadi nggak harus khawatir dengan adanya bocor, takut hujan, takut banjir ya. Baik kalau gitu mah Pak Usri, Ibu Artafiah, berarti ini barang-barangnya udah dibawain semua ke sini? Udah, Pak. Oh, alhamdulillah ya, udah beres berarti ya. Berarti tinggal nempatin aja. Iya. Ya Ibu, ini silahkan Ibu Artafiah terima. Ada rezeki uang, ini juga sama dari Pak Yus juga ya. Kebetulan kemarin Pak Yus ini katanya ada rezeki lebih untuk dibagikan kepada warga ya. Nah ini saya juga karena Ibu Artafiah sama Bapak Usri punya rencana mau selamatan rumah ya. Jadi ini mungkin untuk rezekinya tidak begitu besar ya Bu ya. Tapi mudah-mudahan ini seenggaknya bisa bantu-bantu gitu ya. Yang kurang-kurangnya nanti Bu ya. Silahkan Ibu Artafiah ini terima 100.000 ya. Oh, terima kasih banyak Pak. Saya terima Pak. Ini saya banyak terima kasih sama Pak Yus. Lagi-lagi ngasih ini uang Pak. Terima kasih banyak ya Allah. Alhamdulillah ya. Jadi Pak Usri itu buat tambahannya aja nanti ya. Mudah-mudahan nanti kedepannya ada lagi rezeki ya. Ya. Ya udah kalau begitu mah. Jadi sekali lagi saya ucapkan kepada keluarga Ibu Artafiah, Bapak Usri semuanya, kepada putra-putrinya juga, pokoknya mah selamat menempati rumah baru ya. Mudah-mudahan di sini nanti jadi lebih nyaman lagi ya Pak ya. Ya kalau gitu mas saya juga mohon maaf mau pamit Ibu ya Bapak, ini saya juga mau ada tugas yang lain ya. Nah yang terakhir ini saya mau serah terimakan untuk kunci rumahnya Ibu ya Bapak ya. Nah ini saya serahkan ke Ibu Artafiah aja kunci rumah ini ya Bu ya. Silahkan Ibu terima kuncinya. Allah, terima kasih banyak Pak. Alhamdulillah. Ya jadi nanti Ibu pokoknya mah ini adalah rumah Ibu, ini adalah rumah Pak Usri ya, ini rumah Neng Iis ya, ini rumah keluarga di sini gitu ya. Jadi jangan ragu-ragu lagi ya, pokoknya mah dijaga sebaik mungkin ya Pak ya. Baik itu saja mungkin saya juga mau pamit. Terima kasih Ibu Bapak yang udah sudi saya ajak ngobrol. Neng Iis juga terima kasih ya. Semangat terus sekolahnya Neng ya. Kalau ngaji di mana Neng ngaji? Ustadz Amin. Oh Ustadz Amin, rutin ngajinya ya. Insyaallah. Alhamdulillah, semangat terus ya. Mudah-mudahan nanti Neng Iis ini menjadi orang yang sukses ya. Nanti bisa membantu untuk perekonomian keluarga ya. Mau kami doain semoga sehat, panjang umur, ditambahkan rezekinya Pak Yus. Iya ya. Kerja keras Pak Yus kami tempatin Pak, bikinin rumah baru. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Yus sudah memperjuangkan keluarga kami. Semoga Pak Yus sehat selalu. Amin. Ditambahkan rezekinya. Amin. Dan panjang umur. Amin. Sehat pokoknya Pak Yus, Ya, semoga sehat. sehat ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, baik. Ya udah kalau gitu mah saya mau pamit ya Pak ya. Iya. Nah Ibu, assalamualaikum. Waalaikumsalam.